Halo guys, welcome back to Lotolkadi dengan gue Philip Villarreal di sini. Hari ini gue bakal membahas sesuatu hal yang cukup sederhana dalam kaitannya dengan hukum, yaitu terkait dengan gugatan class actions. Apa itu class actions dan juga mengapa sih dilakukan class actions akan gue jabarkan dalam video kali ini. Check this out. Bersumber dari hukum online, gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama class actions atau class representative adalah peranata hukum yang berasal dari sistem common law. Jadi, untuk bisa kita lebih mengerti, common law itu sistem-sistem yang berasal dari, ya bisa dibilang Inggris dan juga beberapa negara persemakmurannya atau negara-negara yang pernah dijajah Inggris mungkin. Mereka kebanyakan menggunakan sistem common law ini. Jika kita sering nonton film-film luar negeri, terkait misalnya di Amerika kita lihat, di situ kita lihat ada cukup perbedaan antara persidangan yang terjadi di Indonesia dan juga persidangan yang ada di Amerika. Mereka memakai juri, mereka memanfaatkan jurisprudensi, presiden-presiden yang pernah ada, lalu juga mereka tidak ada pengkitapan, beda dengan civil law. Tapi terkait dengan gugatan class action ini, ya tadi, itu ya memang kita ambil dari common law dan juga hal tersebut sudah menjadi salah satu peraturan di Indonesia. Nah, walaupun demikian, yang tadi gue jelasin, banyak juga loh yang menganut di sistem civil law ini terkait dengan gugatan class action, termasuk Indonesia. Nah, seperti yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang paling baru. Nah, class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seseorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita menggugat ya, seandainya di suatu daerah terjadi pencemaran lingkungan gitu. Atau misalnya ada produk makanan yang meracuni hampir banyak orang. Misalnya ada 100 orang. Misalnya ada catering meracuni 100 orang lebih, 200 orang lebih. Nah, masing-masing pihak boleh nggak membawa itu ke ranah pidana? Boleh, mereka boleh banget bawa ke perdata, terserah. Tapi dikarenakan efisiensi ya, dibanding ada 100 orang tadi dan 100 orang itu melaksanakan gugatan dan menuntut, kenapa tidak diajukan suatu class action? Class action ini nanti dari 100 orang ini akan diwakili oleh beberapa, mungkin menggunakan pengacara dan lain sebagainya, yang akan mewakili setiap kepentingan dari orang-orang ini tanpa perlu mereka turut serta. Namun kerugian yang mereka alami dapat juga dimasukkan di dalam tuntutan itu. Nah, persyaratan umum yang perlu ada mencakup pertama banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate atau layak. Dapat diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili. Jadi memang misalnya gue seorang pengacara ini dan juga gue membawa gugatan class actions, maka gugatan class action ini memang harus benar-benar fix ya, harus benar-benar gue mewakili setiap orang yang ada di daerah tersebut atau orang-orang yang terdampak. Misalnya kasus terkait dengan pencemaran lingkungan. Suatu desa terkena pencemaran lingkungan di perusahaan ABC misalnya gitu, karena limbah pabriknya mereka. Satu-satu dari mereka jika melaporkan akan cukup sulit. Mengapa? Sebab banyak sekali tuntutan-tuntutan pada hal yang sama. Mengapa tidak dipersatukan semuanya? Satu desa itu menggunakan bantuan hukum, satu atau dua orang pengacara, lalu membawa kasus ini dalam gugatan class action, seperti itu. Nah, class action itu juga, kalau misalnya kita dari peran pengadilan ya, peran pengadilan itu sangat besar loh, karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, di mana pengadilan akan menilai atau memperhatikan. Pertama, class action merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan. Jadi memang dirasa kalau kita pakai class action ini udah yang paling tepat gitu. Lalu mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama. Jadi misalnya tadi tuntutannya adalah kerugian terhadap limbah, lalu ada orang lain juga merasa dirugikan terhadap limbah tersebut. 3, 4, 5, 100, 2.000 orang ternyata sama kerugiannya, ya ajukan aja gugatan terkait dengan class action dibanding mereka berdiri sendiri-sendiri. Lalu juga penggugatnya sangat banyak, yang kayak tadi gue bilang, bahwa kalau misalnya ada 100-200 orang dibanding mereka sendiri-sendiri, maka hal itu bisa lah coba dicondongkan, ya pengadilan bisa meminta hal ini untuk masuk dalam class action saja. Dan juga perwakilannya layak atau patut. Nah, kegunaan class actions secara mendasar ini antara lain adalah efisiensi perkara. Efisiensi perkara ini maksudnya apa? Tadi, kalau ternyata efisiensi ini adalah, dia beda ya, efektif sama efisien ya. Efisiensi ini adalah menggunakan sumber daya alam seminim mungkin untuk mampu mencapai suatu tujuan. Jadi, gimana mereka mampu menggunakan sedikit banget resources dalam mencapai tujuan tadi, itu efisien. Kalau efektif, mau gimana pun caranya, yang penting nyampe tujuannya. Beda dengan efisien. Nah, efisiensi perkara ini sangat diperlukan dalam kaitannya dengan gugatan class actions. Kenapa? Karena memang
Daripada kita bertele-tele, lambat-lambat, satu pengadilan ngurusin 100 orang banyak, ya udah mending digabungkan saja biar lebih efisien. Ketika diputuskan perkara inkrah, ya udah semua dapat apa yang mereka mau, dan juga hal tersebut sudah memiliki berkekuatan hukum yang tetap gitu. Nah, terus selanjutnya adalah proses berperkara yang ekonomis. Ya benar, kenapa? Karena setiap orang yang berperkara kan biasanya juga ada biaya perkara ya. Nah, dilihat ini bukan dari jumlah orang di dalamnya kalau biaya perkara, tapi dilihat berapa banyak perkara. Kalau ada 100 perkara dan satu perkara bayarannya 100.000, ya berarti 100.000 dikali 100 perkara. Sedangkan kalau ada satu gugatan class action, di dalamnya ada 100 penggugat, ya bayarannya tetap 100.000. Di sini dilihat lebih ekonomis dan juga menghindari putusan yang berulang-ulang. Nah, maksudnya apa nih menghindari putusan yang berulang-ulang? Jadi, ketika kita melaksanakan gugatan class action, kalau misalnya ada 100 orang nih, misalnya kita nggak pakai gugatan class action ya, ada 100 orang nih menggugat, putusannya bisa berulang-ulang, bisa beda, bisa sama malahan. Atau kita juga nggak tahu keputusan yang tetap gimana. Bisa 50 di antara 50 tadi ternyata dimenangkan. 50 sisanya ternyata kalah gitu. Mereka kalah sama perusahaannya karena tidak terdampak sama sekali. Hal ini kan menjadi pertama tidak ada kepastian hukum. Kedua, putusan itu berulang-ulang. Seandainya memang 100-100-nya dituntut benar kayak gitu. Ya, ada 100 putusan yang sama berulang-ulang tapi penggugatnya aja yang beda, subjeknya aja yang beda. Makanya gugatan class action ini sangat dibutuhkan. Sehingga kalau misalnya nih kalian punya kasus, kalian tinggal di desa, tiba-tiba ada perusahaan merugikan satu desa ini, mungkin limbahnya rusak atau mereka melaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan tapi tidak melaksanakan tanggung jawab sosial kepada kalian, maka bisa loh dibawakan gugatan class action ini. Kalau kalian para pekerja nih, karyawan-karyawan, misalnya ada 100 karyawan, pernah dilecehkan mungkin, maaf, terus habis itu kalian pernah mendapatkan gaji yang tidak sesuai, kalian pernah diskriminasi. Putri mau ngomong dekriminalisasi tapi diskriminasi. Oke, diskriminasi atau misalnya hal-hal yang berbau apa ya? Rasis kayak gitu, kalian juga bisa loh mengajukan gugatan class action ini. Yang penting adalah tadi ada contoh-contohnya tadi, yaitu adalah penggugatnya banyak, terus habis itu memang tuntutannya yang sama dan juga memang diwakilkan oleh orang yang patut atau orang yang layak kayak gitu. Sehingga terkait dengan gugatan class actions, menurut gue sudah cukup sih. Kalau kalian punya pertanyaan lain terkait dengan class actions dan juga bagaimana cara menghadapinya, apabila kalian juga ingin melaksanakan gugatan tersebut, tuliskan di kolom komentar, bakal gue jawab dan gue usahakan yang terbaik. Salam demokrasi.